So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara. Haleluya. Sekali lagi ada sukacita. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu Tuhan dengan bersukacita pada hari ini Bapa, sebab kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami dapat mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat kami ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini dan kami bersukacita Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, hanya Engkau saja yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus pencipta dunia ini Tuhan. Kami semua memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi dengan bersuka bernyanyilah. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Besar, 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 besar. Haleluya. Engkau Raja yang terbesar. Haleluya. Engkau Allahku yang dahsyat. Engkau Allah kita yang dahsyat. Dari utara sampai selatan Tuhan. Haleluya. Terdengar namamu diserukan. Dari utara ke selatan terdengar pujian
hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari semuanya tunjuk dari utara dan selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan nama Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu Tuhan, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, Allah kita yang perkasa. Tiada yang dapat Tuhan mengalahkan Kau Tuhan. Tiada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Sungguh Engkau mengagumkan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau kuduk batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulus
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami Bapa, bahwa kami diciptakan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami terus mengenal Engkau Tuhan. Untuk kami terus Tuhan berjuang Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan Yesus, kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Penuhi dia dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan semuanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Hari ini luar biasa. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Begitu. Kemudian setelah kita akan meninggalkan tahun ini, pernahkah kita mengkaleidoskop kehidupan kita sepanjang tahun 2020? Begitu. Apakah kita menjadi berkat? Apakah kita menjadi batu sandungan? Ataukah kita banyak mengalami terobosan melalui kehidupan kita? Begitu. Perlukah kita tahu hal ini supaya sebagai dasar kita untuk mengubah ke depan jalan kehidupan kita nantinya. Nah, kita masuk dalam 2021. Perhatikan. Kita sudah punya planning apa yang harus kita tingkatkan dari kehidupan kita dan apa yang harus kita tanggalkan dari kehidupan kita, dan apa yang harus kita perbanyak dari kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi saya mohon maaf kalau sepanjang tahun 2020 banyak melakukan hal yang tidak berkenan dan menjadi batu sandungan Bapak Ibu di tempat ini. Saya baru 1,5 tahun lebih, saya percaya ada banyak hal yang saya pelajari di tempat ini. Membawa saya mulai dari nol lagi ketika saya melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu bukan hal yang mudah. Awalnya saya banyak tugas tanggung jawab saya, tapi itu tidak menjadikan saya menjadi bangga dengan apa yang telah saya buat tahun-tahun yang kemarin. Tapi justru saya di tempat ini banyak hal yang mencelikkan mata iman saya tentang janji-janji Tuhan. Bagaimana saya belajar beriman, bagaimana saya belajar mengandalkan Allah, bagaimana saya belajar bergantung kepada Tuhan untuk segala sesuatunya. Gitu. Dan itu saya pelajari hari-hari ini. Saya belajar membuka hati saya untuk banyak hal. Dan itu menjadi berkat bagi beberapa orang dan mereka melihat hal itu. Bapak Ibu,
Pengalaman boleh, tanggung jawab boleh, kepercayaan boleh dari orang-orang yang ada di atas kita. Tapi janganlah itu menjadi batu sandungan untuk kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Janganlah hal itu menjadi batu sandungan untuk tidak bisa berkembang, mengalami terobosan menjadi manusia rohani kita. Nah, hari-hari ini kita lihat bagaimana Tuhan memproses anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan memproses, memurnikan manusia rohani kita untuk bertumbuh semakin hari, semakin matang dan dewasa. Supaya menghasilkan buah dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, usia kita tua gitu, kadang-kala aduh udah bertahun-tahun kita masuk gereja, tapi perkembangan manusia rohani kita masih seperti bayi rohani. Namun satu perkara, Tuhan hari-hari ini dengan keadaan ini membuat kita memaksakan hidup kita untuk bertumbuh, memaksakan kita untuk terus bergantung kepada Allah. Kita nggak bisa minta tolong kepada orang sekitar kita, apalagi ada prinsip di kita kan, jaga jarak gitu saudara, cuci tangan dan hal-hal yang lain. Itu luar biasa banget. Jadi kita nggak bisa minta tolong sama siapa. Ketika kita terkena imbas daripada wabah ini, ketika kita masuk ruang isolasi, hanya belajar bergantung kepada Tuhan. Di situ diuji apakah kita berserah kepada Allah, apakah kita menyerah dengan kehidupan ini, apakah kita terbuka dan diingatkan kembali tentang bagaimana Allah mengajar kita, bagaimana kehidupan yang kita jalani. Tuhan celikan mata iman kita di dalam ruangan itu sebenarnya. Kalau kita kuat, kalau kita teguh berdiri di atas batu karang yang teguh, maka kita akan tetap kuat. Ada mujizat Allah dalam ruangan itu. Bahkan kita bisa jadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Begitu. Hari-hari ini Tuhan mengajar hal ini. Nah sekarang ketika kita memasuki tahun-tahun yang akan datang nantinya. Bukan masalah itu semakin enak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya orang muda. Masih panjang jalan hidupnya. Gak makin enak. Semakin sulit. Lah saya dikirimi banyak gitu ya, video apa gitu. Renungan, bahkan peringatan-peringatan di tahun ke depan. Sesuai firman Allah. Saya katakan Tuhan, teguhkan dan kuatkan anak-anak Tuhan. Teguhkan dan kuatkan mereka. Untuk terus bergantung kepada Allah. Jangan lengah hari-hari ini. Ya, jangan lengah dan jangan menyerah untuk banyak hal. Segala sesuatu yang kita kerjakan, hendaklah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu. Hari-hari ini ketika hal-hal yang saya renungkan kemarin begitu, perjalanan hidup ini. Saya belajar sesuai dengan firman Allah yang kita akan bahas hari ini, mengenal Tuhan dan mengenalkan Dia. Membuat Dia dikenal, gitu ya. Mengenal Tuhan dan membuat Dia dikenal. Enggak mudah. Dua kata ini, mengenal Tuhan dan membuat Dia dikenal, kata mengenalkan dan membuat Dia dikenal, itu dilakukan oleh kita sebagai umat tebusannya. Begitu. Ketika saudara lulus dari mengenal Tuhan, maka otomatis orang mengenal Tuhan melalui kehidupanmu. Begitu. Kata mengenalkannya itu dari hidupmu, dari kehidupan. Orang nggak dengar dari perkataan kita. Maaf loh ya. Manusia sekarang pinter ngomong, begitu. Tapi orang melihat dari dampak dari kehidupan kita. Dampak bagaimana perbuatan kita di hadapan masyarakat, dampak kita di hadapan lingkungan pribadi kita, di lingkungan anak-anak Tuhan, bahkan di lingkungan keluarga kita sekalipun. Ketika Bapak Ibu di tempat ini berbicara di mimbar gitu, itu mimbar kecil, lingkungan kecil, orang-orang kalangan Kristen gitu. Tapi ketika keluar dari luar, itulah mimbar kita sebenarnya. Pelayanan kita yang sesungguhnya di luar. Ketika selesai ibadah, itulah mimbar Anda dan saya. Begitu. Orang nggak lihat ngomong kita, tapi orang melihat kehidupan dan buah-buah roh yang
kita hasilkan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal Tuhan dan mengenalkan Dia kepada umat manusia. Mari kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka dari Filipi 3 pasal 3. Filipi pasal 3, saya akan bacakan terlalu panjang ayat ini, harusnya sampai 21, ayat 1 sampai 21, tapi saya akan bacakan pada ayat 17 sampai 21 tentang nasihat-nasihat kepada jemaat Tuhan. Baik, saya akan bacakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan. Mereka ialah perut mereka, ya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Perhatikan, ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian ayat yang terakhir dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Well, ketika saya baca ayat yang pertama sampai 21, kemudian saya ulangi lagi ayat 17 sampai 21. Jujur, saya mulai evaluasi hidup saya. Saya mulai evaluasi jalan hidup saya. Tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan yang benar-benar padat seringkali menghalangi saya untuk bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tugas saya di sini nggak terlalu banyak. Kalau di sana, wow, saya kadang-kala mikir kayak gini, kok bisa saya bisa lakukan? Ngurusin taman, ngurusin pembangunan, ngurusin yayasan, ngurusin STTBS karena saya kaprodi S2, kemudian saya juga sekretaris yayasan, juga panitia pembangunan, kemudian ngurusin aset gereja, kemudian kalau ada event-event besar, saya bagian dekorasi, gitu ya. Kadang-kala mereka juga bingung, yuk, kok bisa? Saya bilang nggak tahu. Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya kekuatan untuk melakukan. Bahkan kadang-kala kalau ada sertifikasi daripada lembaga institusi STT, itu begadang sampai pagi, subuh. Dan Tuhan buat saya kuat sampai hari ini, begitu ya. Luar biasa hari ini. Tapi ada hal yang kurang dalam kehidupan saya. Waktu saya dengan Tuhan itu tidak banyak, karena dihabiskan oleh pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada saya. Hubungan saya dengan intim dengan Tuhan kurang, gitu Bapak Ibu. Kadang-kala saya bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni semua yang saya banggakan, yang saya bisa kerjakan ini. Nah, kembali kepada pembacaan kita di sini, siapa sih Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus itu siapa? Jadi gini, tugas tanggung jawab pelayanan yang besar itu seringkali menghalangi kita untuk mengenal Allah lebih lanjut. Karena kita terpaku pada
yang besar. Kepercayaan yang besar, kita nggak mau dibikin malu, nah kita lebih fokus ke situ, padahal yang memberi kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu adalah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Dari pembacaan ini seharusnya kita mengucap syukur Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa itu mengenal kita, memberikan ide, informasi kebenaran dalam kehidupan kita, memberikan pengetahuan tentang jalan hidup kita, memberikan rambu-rambu kehidupan dalam hidup kita, supaya kita tetap kuat dalam segala sesuatu, tetap kuat dalam banyak hal, tetap kuat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak meninggalkan hubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita akan melakukan sesuatu, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan, itu salah. Itu salah sebelum kita melangkah. Sebelum kita mencat seseorang, kita menghakimi seseorang, itu Tuhan katakan, itu salah. Hati-hati, itu ya. Nah, hari-hari ini saya belajar membuat telinga peka dengan suara itu. Membuat hati nurani saya semakin hari dibuat Tuhan semakin peka untuk banyak hal hari-hari ini. Kadang saya bilang Tuhan, aduh rasanya kok enggak sejahtera ya. Tuhan saya kata, Tuhan beri saya kekuatan hari ini. Bapak Ibu, dari nats pembacaan kita, apa pengertian-pengertian yang kita dapatkan, pelajaran rohani apa saja yang dapat kita ambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21 dari nats pembacaan kita. Coba kita buka dari ayat 8 sampai 10. Perhatikan di situ. Dikatakan begini. Mulai ayat 3 ayat 8. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 8 sampai 10 itu berbicara tentang pengenalan dan pengorbanan. Poin yang pertama, pembelajaran kita yang pertama adalah pengenalan dan pengorbanan. Bukan hal yang mudah. Seorang Paulus dikatakan pada ayat ke-5 dan 6 dikatakan apa di situ? Dari 4b dikatakan gini, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, ya, aku lebih lagi, begitu dikatakan. Disunat pada hari yang ke-8, bayangkan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi di situ tidak bercacat. Stop sampai situ. Dia orang Ibrani asli, suku Benyamin, dia melakukan Taurat tanpa cacat secara lahiriah. Tapi secara rohani apa? Dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia katakan apa? Semua itu sampah. Semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah selain pengenalan akan Kristus dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kembali kepada kita. Apa yang kita banggakan dari hidup ini? Apa yang buat saudara sombong dari hidup ini? Gak ada. Seharusnya kita tahu diri, Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita tahu pengorbanan Kristus, seharusnya kita semakin merunduk sebagai anak-anak Tuhan. Semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Enggak ada yang disombongkan.
Bapak, Ibu, dan saya mengenal Kristus bukan karena kita yang datang, tapi Dia yang datang kepada kita dan memberi kemampuan bagi kita untuk mengenal Kristus. Bukan karena kita. Karena respon kita untuk mau menerima Beliau. Apa yang dikorbankan Tuhan bagi kita? Bapak, Ibu, Kristus menderita dan mati supaya kita memiliki hidup yang kekal. Sedangkan Paulus mengorbankan keberanian dan kesetiaannya untuk pelayanan dan dia memberitakan Injil sekalipun ia berada dalam penjara. Terus apa yang kita lakukan hari-hari ini? Supaya orang itu loh mengenal Tuhan. Kita belum ada apa-apanya Bapak Ibu, jadi gak bisa disombongin. Gak bisa kita bilang kita ini orang luar biasa banget, enggak. Tapi kita harus belajar mengucap syukur, khususnya orang muda. Perhatikan hari-harimu. Perhatikan jalan hidupmu. Jangan kita seperti orang yang bodoh, yang tidak berpengetahuan. Hanya orang yang takut akan Tuhan, itu orang yang berpengetahuan. Jangan seperti raja tua di dalam kitab apa itu, pengkhotbah itu. Dikatakan apa? Yang enggak mau diperingati. Gitu, saudara. Saya katakan, aduh Tuhan, firman-Mu itu luar biasa. Kadang-kala juga ketika kita dapatkan firman Allah dalam Matius 7 ayat 26 dikatakan begini. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh. Bertahun-tahun kita dengar firman. Kadang-kala kita tetap stuck menjadi orang yang bodoh, saya mau bilang. Buka hati kita hari ini. Kita enggak tahu firman, tapi tidak melakukan firman Allah. Buka hati kita hari-hari ini. Masuk 2021. Buka hatimu dan lakukan bagianmu. Enggak ada yang main-main, enggak ada daerah abu-abu sekarang, saudara. Ketika kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba dengan hari-hari ini untuk bermain dengan kerohanian kita. Tuhan sudah tidak main-main lagi dengan anak-anak muda dan anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan. Nats pembacaan kita mengajarkan bagaimana pengenalan kita dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa korbankan dari hidup kita untuk mengenal Allah. Supaya itu loh banyak yang dikikis itu loh dari kehidupan kita. Supaya kita dimurnikan. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang Allah mau. Rasul Paulus mengorbankan banyak hal. Dia orang yang disegani, orang yang terpuji, yang melakukan banyak pekerjaan pada hukum Taurat. Dia tidak bercacat. Maaf loh Bapak Ibu, kalau dibandingkan Paulus, kita enggak ada apa-apanya. Tapi dia mau menanggalkan semuanya itu. Supaya apa? Pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan. Supaya apa yang menjadi penghalang kehidupannya itu harus dikorbankan di bawah kayu salib. Supaya apa? Supaya Kristus yang nongol gitu ya. Supaya Allah yang menongol dalam kehidupannya dan dikenal oleh banyak orang. Begitu. Bukan kepandaian kita, enggak. Tapi buah-buah roh kita yang dikenal oleh Tuhan. Bukan karena kita punya posisi dan otoritas dalam gereja, enggak. Tuhan tidak memandang itu. Masih ingat firman Allah begini. Tuhan aku udah buat kayak gini, udah buat mujizat demi namamu, udah buat kayak gini. Tapi Tuhan bilang apa? Enyalah, aku tidak mengenal engkau. Keras saudara. Itu untuk siapa? Itu untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang tahu kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak melakukan firman Allah, enyalah dari hadapan Allah. Weh, kenceng saudara. Setiap kali baca itu, saya diingatkan. Ingat kamu itu hamba. Kamu itu orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Kau itu orang kepercayaan Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Nah setiap kali saya mengupload segala sesuatunya, saya harus duduk diam. Tuhan, apakah ini menjadi berkat bagi banyak orang?
apakah ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bapak, Ibu, Saudara, anak muda, hati-hati dengan itu. Enggak jauh ketika kita mengupload sesuatu dan mengejas atau menghakimi seseorang, sama dengan kita mengacungkan jari kita. Sebenarnya 3 itu ke kita, 1 ke orang lain. Lebih parah, saudara, saya mau bilang. Tapi ketika kita menabur angin itu, kita menabur badai, puting beliung, itu lebih parah. Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Enggak. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Kita mempermalukan Tuhan dan melukai banyak orang. Saya belajar hari-hari itu. Saya belajar hari-hari ini bagaimana memperlakukan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya untuk menjadi sesuatu yang dapat menumbuhkan iman seseorang menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua dikatakan kita belajar apa dari pembacaan kita? Pengenalan Allah dan pengorbanan. Tadi pengenalan Allah. Yang kedua adalah pengenalan Allah dan keteladanan. Coba perhatikan ayat yang ke-17 daripada Filipi 3 ayat yang 17. Dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku, ya, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus ngomong, ya, setelah dia diubahkan ketemu Yesus, dia jadi teladan, dia katakan, aku teladanilah dirinya dia gitu loh, dan teladani orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya begini, kalau orang sudah berubah dan mengenal Tuhan, enggak perlu promosi. Maksudnya promosi gini loh, saudara. Wah, aku tahu umbar firman Allah. Enggak, hidupmu jadi teladan bagi banyak orang. Halo, amin. Hidupmu menjadi teladan bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Perkataanmu itu juga mengeksplos daripada dirimu. Bagaimana engkau mengaplikasikannya dalam hidupmu. Firman Allah yang kita dengar hari-hari ini menuntut keputusan dalam kehidupan kita untuk melakukannya sebagai anak-anak Tuhan dan warga kerajaan Allah. Itu yang Allah mau. Jangan salahkan ketika orang mengejas orang Kristen itu loh kok kayak gitu. Itu loh pemimpin itu kayak gitu. Ini loh anak Tuhan, mahasiswa katanya sekolah Alkitab. Bapak Ibu, jangan salahkan mereka kok bicara kayak gitu. Karena kehidupan kita tidak dijaga dan difilter dengan firman Allah. Karena kita sudah mati. Hati nurani kita udah mati, saudara. Orang bilang sudah putus urat malunya. Udah gak punya perasaan sama sekali. Hari-hari ini orang sudah benar-benar tidak tahu malu. Bayangin saudara kalau nonton gitu ya. Saya tuh sudah perhatikan perilaku ibu saya. Itu tentang sinetron gitu. Tentang istri yang kesakiti, saya ulangi lagi itu tentang itu. Saudara, itu perilaku manusia itu tercermin di situ. Bayangin. Gak malu saudara. Udah putus. Benar-benar rasa malunya di situ. Kalau hidup kita dijejali dengan sampah-sampah yang ada, sesuatu yang tidak membangun hidupmu, maka itu kita jadi sama seperti itu. Makanya pergaulan yang buruk, itu benar mencemari kelakuan yang baik. Itu firman Allah. Bapak Ibu, anak-anak muda, perhatikan ini, hari-hari ini. Saya belajar tentang hal ini, saya juga belajar tentang hidup saya. Saya dulu bukan orang yang baik, Bapak Ibu. Saya bukan orang yang awalnya langsung alim gitu, enggak. Wow, hidup pergaulan saya keras. Saya juga pelatih akhirnya, saudara. Waduh, hidup saya benar-benar keras banget. Saya mau bilang. Nah, ketika saya dibully untuk hari-hari terakhir ini, saya udah tahu, apa? Ya sakno sih, tak bilangin gitu. Sakno malah justru. Kalau saudara dilecehkan, saudara diapain sama orang, justru timbul dari hati saya Kasihan wong iki.
gak ngerti apa yang dikatakan. Saya ini sudah ciptaan baru loh. Halo, kita ini sudah ciptaan baru. Gak perlu dengar kata orang, fokus kepada firman Allah gitu loh Bapak Ibu. Halo, jadi ketika orang ngomong apa aja tentang dirimu, saya mau bilang, Anda tidak tergoyahkan. Anda tidak tergoyahkan, tetap fokus, tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Gitu. Justru kita harus kasihan dengan orang-orang yang demikian. Malu tahu saudara. Sakno, sakjano. Malu. Lah kalau hidupku yang lama, bisa dan dua saya keluar, Bapak Ibu. Tapi gak perlu. Loh, dan kawan-kawan sekarang yang keluar malah belain. Nah itu, Tuhan yang belain kita. Kalau Tuhan yang membela, semua clear dengan baik. Amin. Hidupmu kalau dibela Tuhan, waduh, gak usah wes keluarkan emosimu, gak usah. Wes cukup satu musuh gitu, yaitu iblis gitu ya. Tapi perbanyaklah orang-orang anak-anak Tuhan di dalam Tuhan. Yang terakhir dikatakan begini, dari nats pembacaan kita dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21, yaitu poin yang ketiga, pengenalan dan menghasilkan belas kasihan yang telah saya uraikan tadi. Orang yang telah diubahkan, orang yang telah diperbarui, dia akan memiliki hati nurani luar biasa, penuh belas kasihan. Hidupnya penuh belas kasihan. Hidupnya penuh dengan kasih Kristus. Hidupnya penuh dengan cinta, damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu boleh baca daripada ayat 18 sampai 21. Di situ katakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan yang terakhir dikatakan apa? Dan yang mengubah hidup tubuhku ini, yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya mendapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, seneng ya kalau jadi warga kerajaan Allah. Enak Bapak Ibu. Gak susah-susah mikir no. Saudara perlu sesuatu, Tuhan kirim loh. Saya lagi mikir laptop saya. Saya itu kadang-kadang gak sungkan Mbak Om Afan gitu. Pan, iku no bottle device piye iki kok berkali-kali gak mari-mari gitu, saudara. Sampai gak metu PowerPoint-nya, harusnya kan dapat keluar tadi. Tuhan kirim berkat untuk saya. Saya gak ngomong sama siapa. Saya cuma, Pan piye gimana solusinya? Tuhan kirim berkat untuk saya. Enggak di dalam dari sini, dari luar kota. Ya, untuk biaya untuk memperbaiki itu. Saya bilang, Pan baik no, apa yang diperluin. Kadang-kala enggak enak. Karena ini pekerjaan Tuhan. Itu segala sesuatu yang Tuhan beri untuk saya, itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Om suruh sungkan, kalau Om minta maaf Om kadang-kala agak telat gitu. Error laptop saya gitu. Jadi pekerjaan Tuhan, semua berkat yang saya terima untuk pekerjaan Tuhan, apapun itu. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau menerima sesuatu, biarlah itu untuk pekerjaan Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan balas kasihan Tuhan, maka engkau akan menjadi berkat. Maka dengan hidupmu pengenalan akan Tuhan, Tuhan akan dikenal melalui kehidupan kita. Yang pertama, saudara harus menanggalkan apa? Penghalang-penghalang. Yang kedua, saudara belajar berkorban untuk segala sesuatu. Rasul Paulus mengorbankan banyak hal. Yesus mengorbankan banyak, itu teladan hidup bagi kita. Yang ketiga, biarlah pengenalan akan Tuhan menghasilkan belas kasihan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, orang-orang sekitar kita akan mengenal Tuhan melalui kehidupanmu, bukan dari perkataan kita. Amin, firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bisa
Santi bisa angkat satu pujian, kita angkat. Kita masuk dalam penyembahan, kita masuk berdoa. Biarlah tahun 2021 Tuhan beri kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan beri kemampuan dalam kehidupan kita. Lupakan yang lampau, lupakan sesuatu yang menghalangi hidupmu. Mari fokus kepada firman Allah, fokus kepada salib Kristus yang menuntun engkau dan memimpin engkau dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku katakan aku ingin mengenalmu Tuhan, Yesus Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi Roh-Mu yang kudus itu tidak akan pernah berhenti mengajar, memimpin kami, menuntun kami, dan memberikan kami pengertian-pengertian baru dari firman Allah. Hamba-Mu sangat terbatas dengan kehidupan ini. Tapi firman-Mu membukakan kekayaan ilahi. Supaya kami lebih dekat lagi kepadamu. Supaya hidup kami disempurnakan dan dipulihkan waktu dari waktu. Supaya kehidupan kami, orang mengenal Tuhan melalui buah-buah roh yang kami hasilkan.
Biarlah anak-anak muda di tempat ini pun diingatkan untuk tetap teguh berdiri. Tantangan boleh datang, tapi Kristus adalah pegangan bagi mereka. Orang-orang tua yang masih dalam pengharapan hari-hari ini. Orang-orang tua yang lemah kadangkala mengingat waktu-waktu kejayaan. Tapi ketika firman Allah didengar, mereka diteguhkan. Ada pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Dan semakin kami mempercayakan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Allah, semakin mempercayakan Allah, apapun permasalahan kami, apapun persoalan kami, tekanan boleh datang, tapi Allah di dalam kami, roh Allah yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi. Kami pegang janji-Mu ini Tuhan. Kami mau melakukan firman Allah supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Mungkin kepastian kehidupanmu karena keadaan hari-hari ini. Saya mau sampaikan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah lalai. Tidak kurang panjang tangan Tuhan menolongmu. Seringkali Tuhan menolongmu dengan hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan. Mari berserah kepada Allah dan andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas kami semua. Segala firman yang kami dengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan ataupun yang mendengar, kami sama-sama bertumbuh, berbuah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.